Kedengaran, Kak. Oke, alhamdulillah kalau gitu. Suara aku Kak El. Kak, guys, suaraku bisa sampai kalian kan? Iya, Kak. Kok suara kalian yang putus-putus ya? Tapi suara aku di kalian putus-putus nggak sih? Enggak. Enggak, Kak. Enggak. Soalnya jaringan di aku juga lagi kurang stabil nih. bahas ini ya, lanjutan dari materi kemarin. Kalau materi kemarin kita udah bahas apa aja? Coba Syafira, minggu kemarin kita udah bahas apa aja? Coba. Tes, Syafira. Halo, halo. Oke, kalau Syafira nggak ada suaranya, coba Alifia. Halo? Alifia, suara aku kedengeran? Halo Kamela, suara aku kedengeran jelas? Iya, Kak. Oh, Putus-putus, iya. Kak. Kedengeran sih di aku. Putus-putus, Kak. Oh, di Alifia. Di Safira tadi keluar ya? Iya, aku kira sinyal aku. Oke. Nah, ini yang datang cuman Alifia doang ya? Yang lain kemana nih? Tadi Syafira. Iya, terus... tadi ada Safira kok tadi. Ya. Tadi ada Safira, Kak. Sinyalnya, Kak. Oh, sinyalnya. Oke. Kalau gitu nggak apa-apa ya, kita mulai aja lah. Nggak apa-apa ya Kamela, ini aku mulai. Iya, nggak apa-apa, Kak. Udah di-record juga kok sama aku. Oke. Layar aku udah kelihatan? Udah, Kak. Oke, kalau layar aku udah kelihatan, baguslah kalau gitu. Oke, hari ini. Oke, kemarin kalau nggak salah tuh saya ngasih sebuah PR kalau nggak salah. Ini sih. Jadi ini pembahasan tentang hukum Newton. Setelah kemarin kita bahas apa aja nih? Kita lihat. Kemarin kita bahas tentang kinematika ya. Di sini tentang kecepatan, gerak lurus beraturan, gerak lurus berubah beraturan. Udah kita bahas sebelumnya. Nah, ini lanjutan dari hukum Newton di sini. Di sini ini kan tentang hukum Newton. Nah, sekarang kita juga lanjutkan nih. Di soal ini juga berkaitan dengan hukum Newton. Nah, layar aku kelihatan kan? Iya. Oke. Nah, di sini sebuah benda bermassa 0,5 kg mengalami gerak vertikal ke bawah. Nah, di sini berarti kita gambar aja lah, gerak vertikal ke bawah. Vertikal itu ya berarti atas bawah ya, tapi di sini udah jelas vertikal ke bawah. Begini, ini benda. Punya massa, ini massanya itu 0,5 kg. 0,5 kg. Nah, terus selama gerak benda mengalami gaya gesekan. Nah, kalau gaya gesekan kan berarti dia menghambat. Kalau geraknya itu ke bawah, berarti hambatannya kemana? Halo? Alif? Tia? Kok Alif Tianya nggak ada? Iya, Kak. Oh, ada. Kak. Sinyalnya. Oke. Apa? Kalau bendanya jatuh ke bawah, hambatannya itu berarti kemana? Kalau gesekan, hambatannya kemana? Hambatannya
Gimana? Kalau bendanya jatuh ke bawah, berarti hambatan gaya geseknya itu kemana? Kanan kiri atau ke bawah atau ke atas? Bawah. Ya, jadi kalau benda jatuh ke bawah hambatannya, gaya geseknya itu ya ke atas. Berarti ini F gas. F gas. F gasnya ke atas. Jadi hambatannya itu ke atas. Jadi gaya gesek itu selalu berlawanan dengan gerak benda. Kita tulis di sini lah. Gaya gesek selalu berlawanan dengan gerak benda. Nah, ini gaya geseknya berarti kita tulislah di sini F gas. Ini besarnya sama dengan 1 Newton. Terus jika percepatan gravitasi, nah berarti ini percepatan gravitasi ke bawah ya, G-nya di sini itu G sama dengan 10 meter per second kuadrat. Nah, percepatannya berapa? A-nya berapa? Ya udah gampang aja. Sesuai yang udah kita pelajarin kemarin, di sini hukum Newton tuh terbagi jadi 3. Ada hukum Newton 1, hukum Newton 2, hukum Newton 3. Hukum Newton 1 itu tentang kelembaman. Kalau benda diam itu berarti nggak punya percepatan. Percepatannya kita anggap 0. Nah, atau hukum Newton kedua, di sini sigma F atau resultan atau jumlah gaya itu sama dengan massa dikali percepatannya. Atau hukum Newton yang ketiga, bahwa gaya aksi sama dengan gaya reaksi, cuman berlawanan aja arahnya. Nah, menurut kamu soal yang nomor 5 ini tadi, 5 ini tadi, ini lebih cocok ke yang mana? Hukum Newton 1, 2, atau 3? Halo, Alif? Tes, Alif? Alif Bata? Oke. Suara aku kedengeran nggak sih, Kamela? Halo, Alif, suara aku kedengeran? Kamela bisa dengar suara aku? Ini di record nggak sih ya? Oh, di record. Oke, karena Kamela, suara aku kedengeran? Oke lah kalau gitu. Ya udah aku lanjut aja ya. Nah, di sini berarti kita pakai apa? Hukum Newton yang kedua, karena di sini ada gaya yang bekerja terus dilawan oleh gaya gesek. Di sini ada massa dan percepatan. Nah, ditanyakan percepatan bendanya. Ya udahlah, kita tulis aja di sini bahwa hukum Newton 2 ya. Hukum Newton yang kedua. Itu bahwa apa? Sigma F ini sama dengan massa dikali percepatannya. Nah, berarti kan kita butuh mencari percepatan. Nah, karena yang kita cari itu percepatan, ya udah kita buat aja percepatannya jomblo. Berarti A sama dengan sigma F per M. Nah, gaya yang bekerja ini apa aja? Yang pertama, benda ke bawah itu punya berat, berarti W. Nah, karena gaya geseknya ini berlawanan, berarti kan apa? Dikurangi F gas. Nah, dibagi apa? Masanya. Nah, seperti yang kita tahu, W atau berat ini tadi, rumusnya apa? Massa dikali percepatan gravitasi.
ini sama dengan, kok sama dengan, sorry. Dikurangi ya. Dikurangi F gas. Dikurangi F gas per M. Sama dengan berapa? Nah, masanya itu 0,5 dikali 10 percepatannya, dikurangi F gasnya 1, dibagi masanya itu 0,5. Nah, 0,5 kali 10 berapa? Berapa, Alif? 0,5 kali 10? Halo, Alif? Alif, suara aku kedengeran, Alif? Ya, Kak. Gimana? 0,5 dikali 10 berapa, Alif? 5. Oke, betul ya. 5. Ini berarti sama dengan 5 minus 1 dibagi, jangan di sini deh ya. Jadi sini aja. Sama dengan, ini A ya, A sama dengan 0,55 dikurangi 1 dibagi 0,5. Nah, kalau kamu lihat angka desimal, itu kan pusing ya. Gimana sih ngebaginya? Ya udah, 0,5 itu berapa sih? 1/2. Nah, berarti kamu punya berapa? 5 kurangi 1, 4. Dibagi setengah. Nah, pembagian dengan pecahan jadi berapa? Berarti kali 2/1. Berarti berapa? Oh, percepatannya itu besarnya 8 meter per second kuadrat. Ada nggak jawabannya, Alif, dari A, B, C, dan D? Loh, Alifnya kemana, Kak? Halo, Kamela? Halo, Alif? Gimana kok keluar masuk sinyal kamu juga jelek ya? Iya, Kak. Putus-putus. Oh, ya. Oke. Nah, di sini jadi tadi ya yang udah kita hitung, kalau kita ketemu pecahan desimal, jadiin pecahan biasa aja biar lebih gampang. Berarti 0,5 ini jadi 1/2. Nah, ingat pembagian dengan pecahan jadi perkalian yang dibalik. Berarti percepatannya itu 4 kali 2/1 atau 8 meter per second kuadrat. Ada jawabannya, Alif, di sini di antara A, B, C, dan D? C. Oke, betul ya. Oke, untuk soal yang ini bisa dipahami atau enggak, Alif? Iya, Kak. Oke, bagus ya. Kayaknya ini di kelas 8 udah dipelajarin sih harusnya. Oke, oh ya, mau dicatat dulu atau gimana, Alif? Silahkan kalau mau dicatat. Enggak, Kak. Di screen aja nanti. Oke, ya udah kalau gitu. Nah, nomor 6 selanjutnya nih. Sebuah benda bermasa 2 kg. Nah, kita buat aja di sini. Bendanya apa aja lah ya. Bergerak lurus dengan laju awal. Nah, berarti misalnya bergerak. Ini punya V. V sama dengan 10 meter per second. Ini punya massa. Besarnya itu 2 kg. Nah, setelah menempuh lintasan 100 meter, nanti di sini. Misal di sini ya. Nah, ini berarti jaraknya 100 meter. Nah, sorry sini ya. Nah, kecepatan menjadi 30 meter per second. Nah, ini misalnya ini V0 ya. Terus ini VT ya. VT lah, katakan VT. Di sini ini 30 meter per second. Percepatan konstan, maka nah jika benda bergerak dengan percepatannya konstan. Nah, kalau percepatannya itu konstan, nah ini berarti apa? Benda ini terjadi gerak lurus beraturan. Oke. Nah, resultan gayanya berapa? Ditanyain sigma F. Ya ini berapa? Nah, kita harus tahu untuk mencari sigma F di sini kan ada sebuah massa. Nah, berarti kita harus apa dulu?
Ada massa, ada percepatan. Kita punya massa, berarti kita harus mencari apa dulu? Percepatan. Kita cari dulu percepatannya nilainya berapa di sini. Nah, seperti yang udah kita pelajari kemarin nih di kinematika tentang gerak lurus beraturan, gerak lurus berubah beraturan. Nah, berarti ini kita harus cari A-nya dengan yang mana? Kita punya modal V0. Ya kan? Kita punya modal VT. Kita punya modal jarak S di sini. Nah, kita butuh mencari A. Nah, loh. Di antara, kan kita kemarin udah belajar 3 rumus besar ya. Nah, ini. Di antara 3 rumus ini, mana nih yang lebih tepat? Kita tadi punya modal V0, VT, dan S. Tapi kita butuh A. Nah, untuk rumus yang pertama kira-kira bisa atau enggak? Alif. Rumus yang pertama di sini VT sama dengan V0 plus minus AT. Nah, untuk soal yang ini kira-kira cocok nggak? Cocok. Kok bisa? Kok bisa cocok gimana? Apakah kita punya waktu di sini? T. Ada T nggak? Kita punya T nggak? Kan di sini harus ada A kali T. Nah, untuk soal ini kita punya modal T nggak? Alif? Ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Modal waktunya kita nggak punya. Berarti rumus yang pertama ini nggak bisa kita pakai. Nah, kita punya rumus yang kedua. Oh, rumus yang kedua juga sama. Butuh apa? Waktu. Berarti kita coba pakai rumus yang ketiga. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AS. Nah, plus ini kalau bendanya dipercepat. Minus kalau bendanya itu diperlambat. Kita lihat, ini dari 10 meter per second menjadi 30 meter per second. Benda berarti dipercepat atau diperlambat? Halo, Alif? Benda dipercepat atau diperlambat? Ya, Alifnya keluar. Kamela? Halo? Halo, Alif? Suara aku kedengeran? Ya, Kak. Ini sinyalnya baru nyambung. Ya, nggak apa-apa. Nah, tadi kita ini ya, kita bisa simpulkan sebenarnya, bahwa kita bisa pakai rumus yang ketiga. Nah, cuman di sini pakai tanda yang mana? Plus atau minus? Plus ini kalau bendanya dipercepat, minus kalau bendanya diperlambat. Kita lihat, dari 10 meter per second menjadi 30 meter per second, bendanya ini dipercepat atau diperlambat, Alif? Alif? Kecepatannya Gimana, Kak? Gimana? dari 10 ke 30 ini bertambah atau berkurang kecepatannya? Bertambah. Bertambah, berarti geraknya itu dipercepat ya kan? Nah, berarti tandanya plus atau minus? Plus. Plus, betul sekali. Nah, kita bisa berarti pakai tadi rumus yang sama dengan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Nah, VT kuadrat. Nah, kita kan butuh mencari A dulu nih. Ya. Nah, berarti kita buat si A ini jomblo. Berarti VT kuadrat dulu. VT kuadrat, V0 kuadrat di sini kan positif. Kita pindahkan menjadi negatif tandanya. Minus V0 kuadrat sama dengan 2AS. Nah, berarti kita butuh mencari A. Ya udah, VT kuadrat minus V0 kuadrat per
Nah, ini kan perkalian 2 dengan S ini perkalian, berarti bagi 2 S sama dengan A. Nah, berarti A-nya berapa? VT kuadrat, VT-nya 30, berarti 30 kuadrat dikurangi V0 kuadrat, 0, sorry, 10 berarti kan. Berarti kurangi 10 kuadrat dibagi 2S. Jaraknya berapa? Oh, 100 meter, berarti dikali 100. Nah, 30 kuadrat berarti 900. Ya enggak? Nah, dikurangi 10 kuadrat berapa, Alif? 10 kuadrat berapa, Alif? Halo, halo? Ya udah ya. 100 dibagi berapa? 2 kali 100 berarti 200. Nah, berarti berapa? Kita punya ini ya. 900 dikurangi 100, 800 bagi 200 berapa? 4, ya kan? 4 apa? Meter per second kuadrat. Nah, terus berarti, nah, oke. Nah, 4 meter per second kuadrat. Kita udah dapat nih A-nya. Berarti ya udah kita tinggal hitung aja sih F-nya, Gaya. Masanya kita punya 2. Berarti tulislah di sini 2. Dikali A-nya berapa? 4. Berarti berapa? Berapa, Alif? Gimana? Ini berarti kita dapatkan 2 kali 4 sama dengan 8. betul. 8 Newton. Oke. Sampai sini bisa dipahami atau tidak, Alif? Kalau enggak apa-apa, tanyain aja. Bisa. Oke, bisa ya. Nah, selanjutnya. Oke. Oke, ini aja dulu. Nah, seorang ibu menarik belanjaannya dengan gaya 140 Newton. Nah, misalnya keranjang belanjaan lah ya di sini. Saya nggak jago-jago banget bikin troli ya. Nah, misal dengan gaya di sini punya F sama dengan 140 Newton. Nah, sejauh 5 meter ya udah kita buat sini. Nah, berarti ini kita buat aja ini 5 meter kan. Bentar ya. Nah, berarti usahanya berapa? Nah, kita ditanyakan W. W itu W usaha tapi ya di sini. Nah, kita harus ingat W itu apa rumusnya? F gaya dikali perpindahannya. Ya udah, gampang banget kan? Oh, sebenarnya bukan ditanyakan nilai ya, tapi jika usaha yang dilakukan, sorry ini salah berarti. Kita punya W. Bentar ya, sorry ngantuk banget. Nah, kita punya W itu sama dengan 350 Joule. Nah, arah gaya. Yang ditanyakan tuh arah gayanya. Nah, kita harus ingat W itu sama dengan F kali S. Nah, tapi F di sini itu bisa tergantung. Dia itu tegak lurus, membentuk sudut, atau gimana. Nah, apakah W di sini sama dengan F kali S aja? Kita lihat 140 kali 5 berapa? 140 kali 5 berapa? Berapa, Kak? 140 kali 5 berapa?
Berapa, Alif? 700 bukan, Kak? Nah, 700. Berarti kan sebenarnya ini gayanya membentuk apa? Sebuah sudut. Berarti F-nya di sini bukan F kali S aja, tapi F cos theta dikalikan S. Theta ini sudut. Nah, berarti sebenarnya dia itu kalau ditariknya begini nih. Nah, kenapa cos? Nah, kemarin kan kita udah belajar Pitagoras ya. Pitagoras. Nah, ini sudut. Nah, sudut itu punya apa ya? Kalau kita sudut cos itu sami, samping dan miring. Nah, di sini sudutnya kan ini yang dibentuk dengan bidang datar. Nah, berarti apa? Samping dan miringnya. Oleh karena itu di sini F cos bukan F sin gitu. Nah, F cos berapa nih? Berarti kita perlu mencari cos theta. Nah, ya udah kita butuhnya mencari cos theta. Nah, karena kita butuhnya mencari cos theta, berarti di sini cos theta-nya yang dijumloin nanti ya. Berarti W per F kali S sama dengan cos theta. Nah, berarti cos theta berapa nilainya? Kalau kalian pakai kalkulator saintifik bisa aja nanti ya. Nanti tapi. Nah, W-nya berapa nih? 350 dibagi 140 dibagi 5. Hitung deh berapa 350 dibagi 140 dibagi 5. Berapa? Halo Nabila, suara aku kedengeran? Kedengeran, Kak? Oke, berapa? 350 dibagi 140 dibagi 5. 0,5 bukan? 0,5. Kamu ngitung pakai kalkulator? Iya juga, sama ngitung itu juga. Apa sih? Pakai tulisan buku gitu. Oke. 0,5 atau setengah ya. Sebenarnya gampang aja sih. Kalau kalian ngitung kayak gini coret-coret aja kan 0 coret-coret ya kan. 35 sama 5 ini sisa 7. Ya kan? Biar enak aja angkanya 7. Nah, ini kan coret-coret tinggal berapa? 1/2 cos theta sama dengan 1/2. Nah, untuk mencari theta berarti gimana? Berarti ini arkes sin dari setengah. Nah, ini sebenarnya bisa kalian pakai kalkulator. Cuman kayak yang udah aku ajarin kemarin ya, kalian harus belajar sudut-sudut istimewa segitiga. Berapa itu sudut istimewa segitiga? Ada 30 derajat, 45 derajat, 60, terus 90, 0 juga ya, 0, dan 108, 0 dan 90, sorry. Nah, kok sini ya, arkes dari cos berapa tuh? Setengah. Sorry, aku benerin bentuk tulisannya biar enak dilihat. Arkes dari cos setengah. Nah, kalau arkes cos setengah berarti berapa tetanya? Boleh kamu hitung pakai ini ya, pakai kalkulator. Nanti bukan arkes sih sebenarnya jadinya, atau di sini cos pangkat min 1 dari setengah. Hasilnya berapa nih? Hasilnya adalah 60 derajat. Sorry. Oke, hampir aja ketiduran, ngantuk banget. Nah, berarti ini membentuk sudut. Nah, terhadap perpindahan. Bu, apakah searah? Kalau searah kan ini ya, berarti sejajar. Nah, enggak juga, berarti apa? Membentuk sudut. Kalau tegak lurus ini itu 90 derajat.
Nah, kalau sejajar kan begini. Nah, kalau searah ya begini. Nah, ternyata enggak. Jadi jawabannya adalah yang A, B, C, D, yang D. Betul. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Kak. Ada pertanyaan? Nggak apa-apa. Kalau emang bingung, tanyain aja. Nggak ada ya, Nabila? Enggak, Kak, udah mulai bisa deh. Oke, oke. Kalau udah mulai bisa, aku lanjutin. Mau ditulis dulu? Udah, Kak. Oke. Nah, sini. Mesin penarik barang dapat menghasilkan daya 2 kilowatt. Oke. Kita punya daya di sini. 2 kilowatt. Punya daya. Daya itu power. P. Ini 2 kilowatt. Nah, mesin digunakan menggerakkan benda. Jika sudah bekerja selama 9 second, berarti di sini T, ini sama dengan 9 second. Benda bermasa 1 ton. Berarti punya masa sama dengan 1 ton. 1 ton berapa kilogram? Halo Nabila, 1 ton berapa kilogram? 1 ton berapa kilogram Nabila? 1000 kilogram. Betul. Betul, betul. Kenapa harus kilogram? Karena kita itu pakai satuan SI, standar internasional di sini. Yang biasanya kita pakai adalah kilogram. 1, berarti ini 1000. 1000 kilogram. Nah, untuk konsep daya itu banyak unsnya. Yang pertama, P itu sama dengan kalau hubungannya sama ini ya, berarti V kali I ya. Sorry, bukan P. P sama dengan W per T. Ya kan? Nah, P sama dengan W per T. Bentar ya. Oh, di sini yang ditanyakan apa sih benda maka benda akan berkecepatan, ditanyain itu kecepatannya ya. Nah, kita punya modal daya, kita punya modal waktu, kita punya modal massa. Nah, kita ditanyakan kecepatan. Oke. Nah, P itu sama dengan W per T. Nah, W di sini tuh W apa sih? W apa? Usaha. Nah, usaha itu apa? Berarti W di sini sama dengan F kali S. Nah, kita punya waktu punya, ya kan? Kita punya gayanya belum ada, ya kan? Nah, oke, berarti kita harus mengoprek-oprek ini dulu nih si W-nya. Nah, berarti W sama dengan P kali T. Nah, T-nya berapa nih? 2 kilowatt, berarti ini 2000. 2000 kilowatt. Nah, W di sini kan F kali S ya. F kali S. F itu sama dengan M kali A. Oke. W usaha. W usaha. Oke, betul. Nah, W usaha ini itu sama dengan perubahan energi. Perubahan energi. Nah, selain W sama dengan F kali S, ini juga bisa diartikan apa? Perubahan energi potensial atau energi kinetik. Karena energi kan yang selama ini kita pelajari masih ada energi potensial dan energi kinetik aja ya. Nah, nanti kita tentu ini perubahannya itu energi potensial atau energi kinetiknya. Atau kinetik. Nah,
sebelum itu kalian harus tahu energi potensial itu apa, energi kinetik itu apa. Energi potensial itu energi yang berkaitan dengan perbedaan ketinggian benda gitu ya. Nah, kalau energi kinetik ini berkaitan dengan apa? Kecepatan suatu benda. Nah, menurut kalian soal cerita ini kan di sini benda akan berkecepatan. Nah, di sini berarti apa? Berkaitan dengan energi potensial atau energi kinetik? Apa Gira? Berkaitan dengan energi potensial atau energi kinetik? Nabila, menurut Nabila ini energi potensial atau energi kinetik? Karena di sini disinggung dengan kecepatan. Apakah suaranya kurang jelas? Oh, kurang jelas suara aku. Ini benda, ini kan jika sudah bekerja selama 9 second, pada benda bermasa 1 ton, maka benda akan berkecepatan. Nah, ini kita kan punya modal daya, kita punya modal apalagi waktu, punya modal massa. Nah, ditanyakan kecepatannya. Nah, sebelum itu kita harus tahu konsep daya itu seperti apa. Usaha tiap satuan waktu. Nah, berarti usahanya apa nih? Usaha itu selain gaya dikalikan dengan perpindahannya. Nah, usaha itu apa? Perubahan energi. Nah, energi itu ada 2 yang selama ini kita pelajari. Ada energi potensial, ada energi kinetik. Nah, energi potensial itu yang berkaitan dengan ketinggian. Nah, energi kinetik yang berkaitan dengan kecepatan suatu benda. Menurut kalian soal ini berkaitan dengan energi potensial atau energi kinetik? Kinetik, Kak. Betul. Nah, Eka, berarti Eka harus kalian tahu nih, energi kinetik ya, Eka sama dengan apa rumusnya? Setengah M V kuadrat. Nah, berarti di sini kita ubah dulu. W itu sama dengan delta Eka. Sama dengan P kali T. Nah, berarti di sini kita tulis setengah M V kuadrat sama dengan P kali T. Nah, kita butuh mencari V kan? Ya udah, V-nya dibikin sendiri aja. V kuadrat sama dengan, nah di sini 1/2 berarti pindah ruas jadi, di sini pembagian pindah ruas jadi Kalian. Betul, berarti di sini 2 PT per M gitu. Nah, ini sama dengan V kuadrat. P-nya itu apa sih? Daya 2000. Sorry, ini bukan KW lagi. Watt aja ya. Sorry. Nah, berarti kita tulislah di sini 2 dikali 2000. Dikali T-nya second, 9 second. Dibagi masanya. Masanya 3. Ada yang bisa kita coret-coret? 1000 ini ya, 03 dengan 03 atas bawah. Nah, terus kita punya apa berarti V? Karena di sini V kan tinggal 2 kali 2 kan nggak usah. Kalau ada yang gampang, kenapa yang susah kan? Berarti V sama dengan akar. Nah, kalau kuadrat pindah ruas itu jadi akar ya. Nah, berarti ini 2 kali 2 kan berarti 2. Akar 9 berapa, Dek? Akar 9 berapa? Berapa, Alif? Akar 9? 3, Kak. Betul sekali. Berarti ini 2 dikali 3 ya, 2 kali 3. Nah, ini nilai V. Berarti V nilainya berapa? Jawabannya yang B, Kak. Betul, 6 meter per Segi. second. Oke. Ini nggak cukup satu proses ya, tapi
kalian harus paham konsep bahwa usaha itu sama dengan perubahan energi. Nah, di sini berlaku energi apa? Potensialkah atau kinetik? Jadi baru bisa, oh berarti kita pecah dulu energi kinetik itu setengah mv kuadrat, baru bisa kita temukan kecepatannya. Seperti itu, jadi jawabannya adalah yang B. Oke, pertanyaan? Enggak, Kak. Oke, ada yang mau ditulis dulu? Silakan kalau mau ditulis dulu. Udah, Kak. Oke. Nah, jadi hari ini emang kita full bahas tentang energi ya. Selain tadi kita udah mulai dengan gaya gerak, sekarang kita mulai energi dan energi daya usaha gitu. Nah, sebuah bola masanya berapa nih? 5 atau 3 tuh? Sorry, nggak kelihatan ini, soalnya ketutupan sama menunya Zoom. Berapa? 3 ya, berarti punya massa 3. Bola masanya ini sama dengan 3 kilogram. Nah, dilempar vertikal ke atas dari ketinggian 1 meter. Nah, ini berarti ini udah ada ketinggian nih. Nah, ini bola dilempar ke atas. Nah, dari ketinggian 1 meter, berarti ini punya H di sini sama dengan 1 meter. Di tempat yang percepatan gravitasinya, nah berarti punya G, ini sama dengan 10 meter per second kuadrat. Saat kecepatannya 6 meter per second, nah berarti pas V di sini, itu sama dengan 6 meter per second. Oh, berarti tadi punya V0 ya. Di sini punya V0 sama dengan 10. Iyalah, kenapa kok makin lambat? Iyalah, kalau kalian benda makin ke atas kan makin melambat. Nah, akhirnya kan kalau udah mentok nggak nyampe kan akhirnya jatuh. Nah, itu berarti gerak lurus berubah beraturan dipercepat atau diperlambat? Halo, dipercepat atau diperlambat? Percepat bukan, Kak? Makin ke atas benda makin Oh, makin itu. Lambat. Oke, betul. Diperlambat. Nah, jadi saat kecepatannya itu 6 meter per second, ketinggiannya itu berapa? H-nya itu berapa? Ini berarti VT. VT lah ya. Kayaknya kita udah pernah bahas yang model begini ya. Nah, berarti ini benda dilempar vertikal ke atas. Oke. Nah, sepertinya ini feeling aja sih. Feeling saya sih kita kayaknya nggak terlalu memperhatikan massa ya. Kita percepatan gravitasi aja karena ini hubungannya dengan kinematika yang udah kita bahas kemarin tuh. Nah, dari ketinggian 1 meter, oke. Nah, berarti nanti ketinggiannya itu 1 ditambah berapa ya ketika di sini? Nggak cukup dari sini ke sini aja. Nah, tapi untuk tinjauan yang pertama, oke. Tinjauan awal. Tinjauan awalnya gimana nih? Nah, berarti kan kita kemarin udah ini ya, sempat bahas beberapa rumus nih. Sorry, yang mana? Yang ini aja nih. Nah, untuk gerak lurus berubah beraturan ya kan. Kalau ini nanti VT tetap VT, V0 tetap V0. Nah, percepatannya di sini nanti percepatan gravitasi pakai G. S-nya jaraknya nanti kita pakai H berupa ketinggian. Nah, di antara tadi kita punya modal apa aja sih sebenarnya? Ntar. Kita punya modal percepatan gravitasi udah pasti. Nah, kita punya modal V0 dan VT. Nah, kita butuh H. Nah, berarti kita pakai yang mana nih? Kita punya V0, kita punya VT. Kita butuh mencari H. Oke. Di antara ketiga rumus nih, kita punya V0, kita punya VT. Ya kan? Tapi kita butuh mencari H. Kalau rumus yang pertama, kita nggak punya A, kita nggak punya T.
rumus yang pertama kita nggak punya A, nggak punya T, berarti bukan. Rumus yang kedua kita nggak punya A juga nggak punya T juga. Nah, rumus yang ketiga nih, kita punya V0, kita punya VT, kita punya, nah ini nih, terserah ya, sebenarnya kalian mau mencari T atau A, tapi kalau saya lebih memilih mencari A. Karena apa? Nggak terlalu berisiko kayak yang kedua. Karena kan kita butuh mencari H. Tapi kita nggak punya A dan punya T. Nggak punya nih. Berarti kita cari aja yang A. Pakai apa? Nah. Suara saya masih kedengeran jelas ya? Iya, Kak. Oke. Nah, berarti kita harus mencari A dulu nih. A-nya gimana nih? Oke. Nah, benda ini berarti pakai konsep apa sih? Hukum Newton berarti sigma. Bentar ya. Bentar ya, sebentar. Kan kita pakai rumus ini tadi ya, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat. Nah, kan ini gerak diperlambat ya, berarti ini minus 2GH. Nah, kita berarti harus, oh sorry, percepatannya udah ada. Karena tadi percepatan gravitasi, ya udah, kita nggak perlu mencari A. Sorry. Nah, kan tadi kan kalau percepatan yang linear, geraknya itu mendatar, harus pakai A. Nah, tapi ini geraknya atas bawah, cukup pakai G. Nah, kita udah punya modal G tuh. Berarti kita harus mencari H nih, ya kan? Berarti 2GH-nya pindahin dulu ke sini. 2GH, kan negatif, pindah ruas jadi positif. Ini sama dengan V0 kuadrat dikurangi VT kuadrat. Nah, ini 2G di sini tuh perkalian, pindah ruas jadi apa? Jadi apa, Nafisya? Perkalian pindah ruas jadi? Jadi apa, Nafisya? Gira, perkalian pindah ruas jadi? Pembagian bukan, Kak? Betul. Jadi pembagian per 2G. Nah, V0 kuadrat, V0 berarti 10 kuadrat. 10 kuadrat dikurangi VT-nya berapa? Kita punya 6. 6 kuadrat dibagi 2G. G-nya berapa? 10. Berarti 10 kuadrat berapa nilainya? 10 kuadrat nilainya adalah 100. Diem baik. 6 kuadrat nilainya? 36. 600. Salah. Ya, 36. Nah, dibagi 20. 100 dikurangi 36. 64. Dibagi 20. Berarti hanya berapa nih? 60 dibagi 20 berapa? 3 ya? 3. Nah, ini kan sisa. Ini bukan, Kak. Berapa? 3,2. Betul, 3,2 meter. Nah, tapi tadi kita kan udah punya dari sini kan udah 1 meter. Berarti H2-nya berapa nih? H2, ini H1 ya. Berarti H2 itu sama dengan berapa? 4,2 meter. Paham? Halo? Bisa dipahami? Bisa, Kak. Oke. Kenapa di sini jadi 4,2? Karena tadi melemparnya itu dari ketinggian 1 meter. Berarti tinggal aja 3,2 ditambah 1. Jadinya 4,2 meter. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada, Kak. Belum ada? Oke. Kalau emang belum paham, silahkan ditanyakan. Nggak usah sungkan-sungkan. Oke? Iya, Kak. Oke, aku lanjutin kalau gitu. Nah, sebuah balok yang masanya 800 gram meluncur dengan kelajuan
15 meter per second. Oke, kita punya balok. Gambar aja. Kalau kalian susah membayangkan tuh gambarin aja. Kita punya balok, ya kan? Di sini. Ya, gambar saya nggak sempurna ya. Nah, punya kelajuan V di sini 15 meter per second. Lantai datar yang kasar. Nggak licin ya. Berarti kalau lantainya kasar itu pasti ada gesekan. Gitu ya. Karena pengaruh gaya gesekan, kecepatan benda berubah menjadi, nah ini punya V0 berarti. Nah, ini ada gaya geseknya ya. Nah, kalau benda bergerak ke kanan, berarti gaya geseknya kemana? Benda bergerak ke kanan, berarti gaya geseknya kemana Nabila gaya geseknya? Kurang ngerti, Kak. Oke, kayak soal yang ini tadi nih, mana nih? Nah, sorry, bukan ini. Mana sih? Nah, ini tadi ya, benda bergerak ke bawah, otomatis gaya gesek ke atas. Karena apa? Gaya gesek selalu berlawanan dengan gerak benda. Nah, benda gerak ke bawah, berarti gaya geseknya ke atas. Nah, kalau ini tadi, benda bergerak ke kanan, berarti gaya geseknya ke Ke kiri kan, Kak? betul gitu ya. Jadi F gas ini ya. F gasnya itu ke kiri, F gas atau gaya gesek ya, ke kiri karena gaya gesek selalu berlawanan dengan gerak benda. Nah, kelajuan benda berubah menjadi 5 meter per second. Nah, nanti di sini punya VT, ini sama dengan 5 meter per second. Tapi ini benda setelah menempuh jarak berapa nih? 20 meter. Nih, besar gaya geseknya itu berapa? F gas. Oke. Nah, ini kan berarti kaitannya tinjauan sebenarnya masalah yang ditanyakan itu berkaitan dengan gaya. Nah, berarti kita pakai hukum Newton yang keberapa nih? Hukum Newton yang kedua. Oh, salah. Hukum Newton cuma ada 3 ya. Hukum Newton 1, 2, dan 3. Hukum Newton 1 itu tentang benda itu diam atau kelembaman benda gitu ya. Benda itu mempertahankan posisinya. Nah, hukum Newton kedua itu benda bergerak, berarti dia punya percepatan gitu ya. Nah, kalau hukum Newton ketiga itu aksi reaksi gitu ya. Nah, kalau ini kan benda punya percepatan, berarti kita pakai sigma F sama dengan M kali A. Ini hukum Newton yang kedua. Hukum nggak tahu hukum 2 Newton apa hukum Newton 2 ya. Maksudnya kebalik atau gimana ya? Kalau saya sih hukum Newton 2 biasanya nyebutnya. Newton yang kedua. Di mana massa dikali percepatan di sini ya. Nah, masanya itu berapa? Oke, masanya 800 gram. Punya massa sama dengan 800 gram. Ini berapa kilogram sih? Berapa kilo? Berapa kilo? 800 gram berapa kilo? Berapa kilo, Syafira? 800 gram sama dengan berapa kilo? Naik atau 0,8 bukan? Oh, betul. 0,8 kilogram. Nah, berarti kita ini tadi yang ditanyain itu gaya gesek ya. Oke. Oh, oke, gaya gesek. Oke. Bentar ya. Gaya geseknya berapa? Nah, tapi kita belum tahu ya percepatannya berapa. Nah, PR kita di sini nih, kita belum tahu percepatannya. Nah, makanya kita baru nih pakai konsep kinematika GLBB tadi. Ini benda bergerak dipercepat atau diperlambat? Dari 15 ke 5? Lambat. Diperlambat, betul sekali. Kita punya modal V0, kita punya modal VT, kita punya modal S nih. Sama dengan 20. Nah, kita butuh A. Nah, kita berarti pakai rumus yang mana? Pakai rumus yang ini aja nih.
V0, VT, SA. Nah, kita nggak punya modal waktu kan? Nah, ya udah kita jangan pakai rumus yang ada waktunya, tapi cukup ini aja, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat. Nah, ini diperlambat, berarti tandanya negatif atau positif? Halo? Kalau diperlambat tandanya positif atau negatif? Betul, tandanya negatif. Berarti minus 2 AS. Nah, kita butuh mencari A. Berarti 2 AS-nya kesanain. 2 AS sama dengan V0 kuadrat minus VT kuadrat. VT kuadrat. Nah, berarti A-nya bikin jomblo. A sama dengan V0 kuadrat minus VT kuadrat per 2S. V0 kuadratnya berapa? V0 15. Tulislah 15 kuadrat. Dikurangi VT kuadrat. Oh, 5 kuadrat. Berarti dibagi 2S2 kali 20. Nah, berarti sama dengan berapa nih? 15 kuadrat. 15 kali 15 sama dengan 225. betul, 225. Dikurangi 5 kuadrat itu 25. Dibagi 2 kali 20, 40. Berarti berapa? 200 dibagi 40. Berapa 200 dibagi 40? 0, coret. 20 bagi 4? 5 meter per second kuadrat. Nah, oke, berarti gaya geseknya berapa tuh? Kan kelajuannya segitu. Jawabannya B, Kak. Yang B. Bukan, Belum. Kak. Bukan. Belum ya? Belum. Sabar. Oke. Bentar ya. Oke. Lantai datar yang kasar. Nah, ya udah. Sebenarnya ini kan harusnya kan F ya. F dikurangi F gasnya. Sama dengan ini ya. M kali A. Nah, kita butuh mencari F gas. Berarti harusnya ini F kurangi M kali A sama dengan F gas. Nah, F-nya ini masalahnya berapa? Nah, F yang di sini kita gantiin aja dengan apa? Gaya berat. Itu. Bentar ya. Oke, dengan gaya berat. Berarti gaya berat itu di sini W. Ini sama dengan dikurang. Ya, hilang semua. Sorry, Dek. Ya, hilang semua. Bentar ya. Ya, kepencet tadi, Dek. Ya. Kalian udah sempat screenshot belum? Belum, Kak. Oke deh, nggak apa-apa. Aku ulangi dari awal aja. Nggak apa-apa. Sabar. Jadi tadi kita punya ini ya, massa. Ini 0,8 kilo aja langsung 0,8 kilo. Terus kita punya V 0 sama dengan 15 meter per second. Nah, terus kita punya ini ya, VT. Ini sama dengan 5 meter per second. Benda bergerak sejauh 20 meter. Nah, gambarin aja gini kan tadi. Set. Nah, ini di sini V0-nya. Terus di sini VT-nya. VT. Nah, di sini lantainya kasar. Terus dia itu punya gaya gesek, berlawanan F gas, ya kan? Kita berarti tadi harus mencari apa sih? Oh, hubungan ini ya, VT kuadrat. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat. Nah, ini diperlambat kan.
Makanya pakainya minus 2AS. Berarti kita 2AS sama dengan V0 kuadrat. V0 kuadrat, ini 0 ya, V0 kuadrat minus VT kuadrat. Gitu. Nah, berarti kita mencari A sama dengan V0 kuadrat minus VT kuadrat dibagi 2S. Nah, berarti A-nya berapa nih? V0. V0-nya kita punya 15 kuadrat. 15 kuadrat dikurangi 5 kuadrat dibagi 2S. 2 kali 20. Nah, ini 20 ya. 20. Nah, berarti ini 15 kuadrat ini 2, 5. Dikurangi 5 kuadrat, 25. Dibagi 2 kali 20, 40. Berarti 200 kan tadi, dibagi 40. Berarti A-nya 5 nih. A-nya 5 meter per second kuadrat. Nah, berarti kita tadi kan hubungannya sigma F dengan hukum Newton ya, sama dengan M kali A. Berlaku apa nih? F si gaya yang bekerja ini tadi dikurangi gaya gesek. F ges. Oke. Sama dengan M kali A. Nah, kita butuh mencari F gas. Berarti F gasnya nanti pindahin ke sana. F kurangi M kali A sama dengan F gas. Nah, di sini F-nya apa? W berat. Berarti tulis saja W minus apa nih? Minus M kali A sama dengan F gas. Oke. Sebentar. W. F gaya. Joule. Oh gini, bukan W ya sebenarnya, sorry. Karena beda konsepnya. Berarti di sini kan ada perubahan energi kinetik. Energi kinetik ya. Nah, ini berarti kaitannya dengan apa? Usaha W. Nah, berarti di sini delta EK sama dengan W. Nah, ini sama dengan F kali S. Nah, ini nanti nih kita bisa mencari si F-nya. Nah, delta EK itu berarti EK akhir dikurangi EK awal. Berarti EK 2 kurangi EK 1. 1 ini sama dengan F dikali S. Nah, EK 2 berarti setengah M VT karena V akhir kan. Berarti EK 1 ya, ini 1. Ini 2. Nah, berarti setengah M V VT kuadrat dikurangi setengah M V0 kuadrat sama dengan F kali S. Nah, tapi ini V0-nya lebih besar ya. Oke. Sebentar. Nanti kalau gini jadinya hasilnya negatif. Sorry, jadi nih EK yang lebih besar dikurangi EK yang lebih kecil ya. Ini jadi V0 kuadrat dikurangi VT kuadrat. Bentar ya. Nah, ini berarti V0 kuadrat dikurangi VT kuadrat. Nah, berarti gimana nih? Setengah M V0 berarti setengah, masanya itu 0,8 kali 0,8. V0 kuadrat, V0-nya kita punya 15 kuadrat. 15 kuadrat dikurangi setengah kali M, M-nya 0,8 juga, di sini 0,8. VT-nya kita punya 5 kuadrat, tulislah 5 kuadrat. Ini sama dengan F dikali S-nya itu berapa? 20. Nah, berarti ini
0,8. Ini 225 dikali 0,8 bagi 2. Ya udah 225 kali 0,4. Berapa hasilnya? Silahkan dihitung. Berapa, Kak? 225 dikali 0,4. Berapa? 225 dikurangi 0,4. Dikali 0,4. Berapa? 90, Bang. Berapa? 90. 90 ya. Oke. Nah, dikurangi 25 dikali 0,4 berapa? 10 ya kalau nggak salah. Iya Kak, Iya. 10. Betul ya? Iya 10. Oke, 10 sama dengan ini F. Nah, ini 20 perkalian pindah ruas jadi pembagian. Dibagi 20. Berarti kita dapatkan nih nilai F berapa? 90 kurangi 10 berapa? 80. Dibagi 20. 4. Nah, ini F-nya 4 Newton. Nah, ini F yang ke sana nih. Nah, berarti kita bisa nih mencari F gas, ya kan? Nah, itulah tadi. Kenapa Kak kok nggak pakai W berat? Nah, karena gaya itu di sini yang searah. Nah, maksudnya searah itu sejajar ya di sini. Gaya geseknya ke kiri. Nah, F-nya kan ke kanan. Bukan gaya berat yang ke bawah yang kita tinjau. Gitu. Nah, berarti tinggal ditulislah di sini. F-nya di sini 4. Dikurangi M kali A. M-nya itu 5. M-nya itu 0,8 ya. 0,8 dikali 5 sama dengan F gas. Berarti F gas-nya kita dapatkan berapa? 0,8 kali 5 berapa? 0,8 kali 5 berapa? 4. Kak. Iya ya. Nah, 4 kurangi 4 berarti berapa? 4 kurangi 4 berapa? 0. 0. 0. Nah, kok aneh ya? Malah nggak ada gaya geseknya berarti. Berarti nggak ada gaya geseknya. Berarti ada yang salah dengan kita nih kayaknya. Mungkin di sini nih. Di sini ada yang salah. Oh, kayaknya itu tetap VT loh, Dek. Sebentar ya. Karena delta itu tetap ini ya, akhir kurangi awal kayaknya. Oke ya, kita perbaiki dulu. Jangan panik, jangan panik. Oke. Coba kalau seperti ini. Bentar ya. Nah, ini kan berarti ini V0. Ini tetap V0. Ini VM, VT. VT. Nah, VT-nya tadi di sini kan berarti ini tetap 0,8 kali VT-nya di sini 5 kuadrat dikurangi ini 15. Berarti di sini kan tinggal dibalik aja. 10 kurangi berapa nih? 90. Nah, berarti ini kan harusnya minus 80, berarti minus berapa? Minus berapa? Minus berapa? Minus 4 ya. Minus 4. Berarti di sini minus 4 dikurangi 4. Berarti minus 8 ya. Nah, sebenarnya gaya gesek itu benar sih nilainya negatif. Kenapa Kak negatif? Karena kan dia berlawanan. Nah, tapi di antara semua jawaban ini nggak ada. Ya udah, berarti yang penting cara kita ini udah benar. Ya udah, berarti ini jawabannya minus 8 Newton. Begitu. Sampai sini ada pertanyaan? Halo, ada pertanyaan? Ada pertanyaan, teman-teman? Nggak ada. Nggak ada, bisa dipahami? Bisa, Kak.
Oke, kalau bisa dipahami aku lanjutin. Nih, 2 orang, ini nggak perlu berhitung ya, nggak perlu ngitung. 2 orang, A dan B, mengangkat beban yang masanya sama dengan laju konstan. Laju itu berarti kecepatannya itu tetap ya, konstan itu tetap. Dan perubahan ketinggian yang sama. Berarti makin lama kan kalau diangkat makin tinggi gitu kan. Nah, berarti misalnya tadi dari ketinggian 1,5 meter, terus dinaikin lagi jadi 1 meter, itu barengan sama tingginya. Tetapi selang waktunya beda. Misalnya tadi itu dia bisa ngangkat dari 0,5 meter ke 1 meter, itu dalam waktu berapa ya? 10 detik. Yang satunya 20 detik baru bisa ngangkat. Nah, berarti itu apa? Bentar ya, sorry. Perbedaan itu menunjukkan bahwa tenaga A berbeda dengan tenaga B. Gaya angkat A berbeda dengan gaya angkat B. Tenaga dan gaya angkat A berbeda dengan tenaga dan gaya angkat B. Atau daya A berbeda dengan daya B. Ingat ya, Kak, bedanya apa sih gitu kan? Nah, tadi kalian itu berlatih soal, itu udah memahami beberapa konsep dari rumus. Nah, tenaga itu bisa kita artikan sebagai sebuah apa? Usaha. Gaya angkat itu sama dengan, ya udah kita anggap aja F. Usaha berarti di sini W ya. Nah, daya itu tadi P. Nah, kita punya apa tadi? Konsep waktu, konsep ketinggian, konsep massa dan kecepatan. Nah, kalau P, ini konsepnya apa sih? W per T. Apa sih? Berarti daya itu apa sih? Usaha yang diperlukan untuk mengerjakan benda tiap satuan waktu. Usaha yang diperlukan untuk memindahkan benda tiap satuan waktu. Kalau usaha itu apa sih? W itu F kali S. Gaya yang dilakukan dalam perpindahan tertentu. Perpindahan itu perpindahan jarak ya. Nah, kalau gaya F itu sama dengan M kali A. Atau ini W berat ya. Ini W berat, W atau F ya. Ini sama dengan M kali G atau M kali A. Nah, kita punya modal massa, kecepatan. Kita punya modal ketinggian, kita punya modal selang waktu. Nah, kalau kita pakai konsep gaya, gaya itu tadi di sini ya, massa kali percepatan aja nih. Tapi di sini kita punya apa? Kita punya waktu, kita punya laju. Ya kan? Kita mengangkat beban yang massanya sama. Kita angkat beban, tapi waktunya beda. Nah, berarti yang mana? Kita pakai usaha, gaya angkat, atau daya? Halo? Nabila? Pakai konsep usaha, gaya angkat, atau daya? Gaya gitu kan? Iya. Ya, kita pakai konsep daya. Karena apa? Usaha yang diperlukan tiap satuan waktu. Itu ya. Nah, karena apa? Kan ini dia memang punya usaha itu terjadi ketika apa? Ada perpindahan. Benar, dua-duanya ada perpindahan, tapi punya selang waktu yang berbeda, gitu ya. Karena apa? Karena adanya dayanya beda itu tadi. Nah, kenapa sih Kak? Kan ini tadi laju, ini tadi ketinggian, di sini W usaha. Ingat usaha itu apa? Perubahan energi tiap satuan waktu. Nah, energi yang di sini apa? Ketinggian, berarti energi potensial di mana M, G, H per T. Gitu ya. Nah, makanya di sini kita ini ya bisa pakai konsep daya. Nah, selain ini ya, lajunya konstan. Ya udah, berarti benar kita pakai, kan perbedaannya ketinggian.
Berarti lajunya tetap aja nggak, berarti bukan konsep energi kinetik, tapi energi potensial. Berarti jawabannya yang mana? A, B, C, atau D? Yang mana? Alif? Alif, Alif? Yang mana ya, Syafira? Yang C bukan, Kak? C. Saya jelasin udah panjang loh. Yang C. Masih kayak belum pusing ya. Ini tadi kan kita punya massa, punya laju, punya ketinggian, punya waktu. Nah, kenapa kita nggak bisa pakai gaya angkat? Karena di sini konsepnya cuma apa? Massa dan percepatan. Nah, nggak bisa. Nah, sedangkan yang ini usaha, nggak ada nih konsep waktunya di sini. Karena apa? Bedanya itu di waktu. Berarti yang membedakan tuh apa sih? Dayanya, gitu loh. Kan waktunya berbeda, makanya nanti dayanya berbeda. Meskipun masanya sama, perbedaan ketinggiannya sama. Nah, tapi yang membedakan apa? Waktunya. Berarti P si A berbeda dengan P si B. Daya A berbeda dengan daya yang B. Oke, Iya, gitu. Kak, jawabannya. Jadi jawabannya ya? D. Iya. Masih bingung atau bisa dipahamin? Ini konseptual banget ya, konsep banget. Nggak pakai perhitungan, beneran. Dari sini semua emang kita pakai hitung-hitungan? Enggak kan? Bisa dipahamin nggak? Halo? Bisa dipahami? Ada pertanyaan? Nggak ada, Kak. Nggak ada. Jadi jawabannya yang D ya. Oke. Jadi PA ini tidak sama dengan T si B. Karena apa? Selang waktu, aku highlight deh ya, biar kalian lebih paham. Selang waktunya berbeda. Nah, kalau di sini gayanya sama, ya kan? Karena bebannya sama. Nah, ketinggiannya sama nih nanti, ya kan? Ketinggiannya sama. Nah, yang membedakan apa ini tadi? Selang waktunya ini yang berbeda. Seperti itu. Oke. Oke. Nah, oke, ini sebenarnya udah dibahas minggu-minggu sebelumnya. Aku mau bahas soal yang tentang peralatan elektronik aja deh. Oke, karena minggu depan aku mau bahas tentang ini ya, kelistrikan. Oke, jadi kan dalam 1 minggu ke depan kalian tolong pelajari tentang kelistrikan dan kemagnetan. Karena minggu depan aku mau bahas tentang kelistrikan. Jadi biar kita juga upgrade soal gitu ya ke soal-soal yang lain. Dari kemarin kan kita tentang gaya gerak usaha energi ya sampai minggu ini. Nah, berarti minggu depan kita udah beranjak ke soal ini nih, kelistrikan. Nah, di soal nomor 7, langsung aja ya. Perangkat alat elektronik tercantum daya yang dibutuhkan saat dihidupkan adalah 300 volt ampere. Nah, berarti volt ampere itu sama dengan watt ya sebenarnya. Oh, ini kayaknya soal yang udah pernah aku keluarin di kuis yang pertama kali deh kayaknya. Kita punya daya, ini sama dengan 300 volt ampere itu sama aja, watt sih sama aja. Mau volt ampere, mau watt itu sama aja. Ini membuktikan aja sih nanti ini berarti dia itu tegangan dikali arus gitu. Nah, P-nya 300 watt. Punya waktu di sini itu sama dengan 200 menit. Energinya berapa? Nah, sebelum kita beranjak ke yang lain-lain, 200 menit itu jadiin detik berapa jadi? 1 menit berapa detik? Halo, 1 menit berapa detik? Halo, suara ya? 60, Kak. Oh, 60. Oke.
Nah, berarti 200 menit berarti berapa detik? 200 kali 60. 200 kali 60. Jawabannya yang A bukan, Kak? 12.000. Iya. Sebelumnya udah emang aku bahas ya, 200 menit itu 1012 berarti 12.000 second. Nah, energinya berapa berarti? Nah, kalian harus tahu bahwa P itu sama dengan W per T. W ini perubahan energi juga, energi juga. Nah, berarti di sini sebenarnya yang ditanyain tuh W. Berarti W sama dengan P kali T. Nah, W-nya berapa? P-nya berapa? 300. Dikali 12.000. Nah, 12 kali 3 itu 36. Nah, ini 0. Oke. 12.000 benar ya? 300 watt. 60. Benar. Bentar ya, aku sambil mikir. 36 min 0 0 0. Oke ya. Berarti benar nih. 1 2 3 300. Nolnya kurang 1 ya berarti. Berarti harusnya itu 3.600 kilojoule ya. Ini nolnya kurang 1 kayaknya. Gitu. Karena sorry, aku lagi liar ya, mohon maaf. Bukan 200 menit ya, 20 menit. KL gimana sih? Ini berarti 1.200 second. 20 kali 60 kan? 1.200. Berarti benar nih di sini 360.000 joule. Ini joule ya. Nah, atau sama dengan 360 kilojoule. Seperti itu. Ini nge-refresh aja sih. Karena minggu yang pertama kayaknya udah pernah kita bahas. Cuman aku mau mereview lagi karena minggu depan aku mau bahas lebih banyak soal tentang kelistrikan gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Enggak, Kak. Nggak ada pertanyaan? Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, dari soal-soal ini bisa dipahami semua? Bisa dipahami? Bisa, Kak. Oke. Mudah-mudahan bisa. Oke. Kayaknya udah sih ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan karena waktu kita juga sudah habis. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Silakan dipikirin. KL ini udah mau penutupannya, Kak. Kenapa, Kak? Iya, ada apa, Kamela? Ini udah mau selesai ya, Kak? Iya, ada apa, Kak? Iya, dibuka dulu ya ininya buat Oh. absen. Oh ya, tadi ada satu orang yang baru masuk. Mau di absen, Kak. Suara aku kedengeran ya. Iya, kedengeran. Aku stop share kalau gitu. Oh, iya. Aku nyalain kamera dulu. Tadi ada satu anak yang baru masuk. Siapa ya tadi namanya ya? Blacklight aku, sorry ya. Oke. Yuk. Geira, Nabila. Nabila udah buka ya, tapi gelap ya. Saya lebih gelap, Kak. Iya, udah. Ya udah aku foto ya. 1, 2, 3. Oke, thank you ya Kak El. Aku balikin lagi deh ke Kak El untuk ditutup. Oke, tetap semangat semuanya. Perbanyak latihan soal. Kalian buka soal-soal KSN atau apa ya? Sebelumnya itu namanya bukan KSN, saya lupa. Nah, itu kalian pelajari, baca materinya, pelajari, pahami konsepnya gitu ya. Intinya fisika itu bukan cuma soal kalian hafal rumus, tapi kalian paham konsep. Percuma kalian hafal rumus, tapi kalian nggak paham cara mati rumusnya, gitu ya. Ntar kalau diaplikasiin lagi soalnya yang beda, kalian bingung. Jadi tetap semangat latihan soal, pahami konsepnya yang utama gitu.
tetap jaga kesehatan kalian. Jangan lupa tenggat waktu KSN-nya itu kapan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore semuanya. Waalaikumsalam. Sore Terima kasih, semua. Kak. Oke, Sore. sama-sama. Kak.